Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum, welcome to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Miftah dan ini merupakan video kelima saya teman-teman. Di sini saya akan khusus membahas tentang kisah Nabi Shaleh alaihissalam. Bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana kisah Nabi Shaleh ini, silakan teman-teman tonton video saya ya, agar teman-teman bisa menambah pengetahuannya bagaimana kisah Nabi Shaleh ini. Bagi teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Semoga rezekinya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi teman-teman yang belum tekan tombolnya, silakan teman-teman tekan tombolnya dan aktifkan lonceng notifikasinya serta like, share and comment video saya agar video saya ini bisa memberikan banyak manfaat bagi teman-teman dan bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Baiklah teman-teman, hari ini saya membuat video itu temanya di luar ya teman-teman, agar pemandangan kita ini bisa lebih berseri dan lebih segar ya teman-teman. Langsung saja teman-teman, saya akan membahas tentang kisah Nabi Shaleh ini. Setelah Nabi Hud dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah, mereka berhijrah ke Hadramaut. Di sana mereka memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian anak cucu mereka atau keturunan mereka berhijrah atau berimigrasi ke daerah Al-Hijr. Daerah tersebut dinamakan dengan Madain, yaitu salah satu pergunungan yang terletak antara Madinah dan Sam atau Syria. Mereka membuat permukiman-permukiman yang baru di sana, berkembang secara turun-temurun, dan bangsa baru ini dinamakan dengan bangsa Samud atau kaum Samud. Kaum Samud ini dengan kaum Ad, mereka ini teman-teman berkerabat. Mereka ini memiliki secara silsilah keluarga, mereka memiliki satu kakek buyut, yaitu Iram cucu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi teman-teman tidak heran jika kaum Sam dengan kaum Ad ini mereka memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Mereka ini merupakan orang-orang yang dianugerahi kecerdasan yang tinggi oleh Allah. Kaum Samud ini juga mewarisi budaya dan keahlian dari kaum Ad dalam bidang arsitektur. Kaum Samud ini mereka sangat mahir atau ahli dalam memahat batu pergunungan dan mereka menjadikannya tempat tinggal, dan mereka juga sangat pandai mengelola tanah yang datar. Mereka mengubahnya menjadi istana-istana sesuai dengan firman Allah, yaitu ingatlah ketika Dia menjadikan kalian khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kalian di bumi. Di tempat yang datar kalian dirikan istana-istana dan bukit-bukit kalian pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Dan ini terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 74. Negeri Ad ini teman-teman, mereka ini diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu daerah yang subur, sehingga pengairan, pertanian, dan peternakan mereka ini berkembang dengan sangat baik, sehingga membuat kehidupan kaum Samud ini menjadi lebih makmur dan sejahtera, dan membuat hidup mereka itu menjadi damai, dan mereka menjadi lalai, sombong, dan mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa rezeki yang mereka peroleh itu bukanlah karunia Allah, melainkan hasil dari kerja keras dari mereka sendiri. Nauzubillah min zalik teman-teman. Pada awal mulanya teman-teman, kaum Samud ini mereka mengambil pelajaran yang sangat berharga dari pengalaman buruk kaum Ad. Mereka beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah beratus-ratus tahun kemudian, mereka mulai menyembah patung-patung dan berhala, teman-teman. Mereka melakukan penindasan kepada kaum-kaum yang lemah dan orang-orang miskin. Kecurangan, kebohongan itu menjadi kebiasaan untuk mereka. Di tengah-tengah kerusakan akhlak kaum Samud ini, Allah tidak membiarkan
manusia-manusia ini tersesat tanpa petunjuk. Lalu Allah utuslah dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh ini teman-teman, dia memiliki kecerdasan yang sangat menonjol, rendah hati, sabar, dan dia pandai dalam bergaul. Setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Soleh ini memulai dakwahnya dengan menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Samud ini agar mereka kembali beriman dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala itu, teman-teman. Nabi Soleh ini berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu mampu memakmurkan negeri. Mohon ampunlah kepadanya atas dosa-dosamu dan takutlah kamu kepada azabnya." Lalu kaum Samud ini menjawab, "Hai Soleh, kami sungguh kecewa padamu. Kami berharap kau menjadi pemimpin kami, tetapi kamu malah melarang kami menyembah berhala-berhala dan ini merupakan warisan dari nenek moyang kami dan kami tidak mau mengikutimu." Begitulah kata kaum Samud ini, teman-teman. Nauzubillah min zalik, teman-teman. Kebanyakan dari kaum Samud ini mereka tidak menghiraukan sama sekali seruan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, teman-teman. Kebanyakan dari mereka itu, terutama para pembesar-pembesarnya itu, mereka sangat angkuh dan sombong, teman-teman. Namun sebagian dari mereka mau menyambut seruan dari Nabi Soleh ini, dan kebanyakan dari mereka ini adalah kalangan dari orang-orang lemah dan orang-orang miskin, teman-teman. Lalu pemuda kaum Samud ini mereka mengolok-olok, mengejek orang-orang lemah dan orang-orang miskin itu agar mereka berhenti mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan kembali menyembah berhala-berhala. Namun keimanan orang-orang lemah, orang-orang miskin ini, mereka sudah kokoh, sudah kuat terhadap seruan Nabi Shallallahu ini. Mereka tidak pedulikan itu hasutan dari kaum Samud ini, dan itu membuat kaum Samud ini menjadi murka, marah, dan mereka berusaha menjatuhkan wibawanya Nabi Soleh ini, teman-teman. Mereka menantang Nabi Soleh ini untuk mendatangkan sebuah mukjizat yang mereka pikir Nabi Soleh ini tidak mampu mendatangkan mukjizat ini. Maka jatuhlah wibawa Nabi Soleh ini di hadapan para pengikutnya, teman-teman. Kaum Samud itu mengatakan kepada Nabi Soleh, "Hai Soleh, jika kau benar-benar seorang nabi, maka tunjukkanlah suatu mukjizat kepada kami. Jika tidak, tentulah kau seorang pembohong." Lalu Nabi Soleh ini menjawab, "Akan kutunjukkan kepada kalian suatu mukjizat, tetapi dengan syarat kalian harus mengikutiku, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu mereka pergi menuju bukit berbatu. Di sana Nabi Soleh memohon kepada Allah agar memberikannya suatu mukjizat, membuktikan kepada kaum-kaum Samud itu, teman-teman. Lalu Allah mengabulkan permintaan Nabi Soleh ini, dan tiba-tiba keluarlah unta dari dalam batu besar. Unta itu sangat indah, besar, gemuk, bulunya tebal, dan sangat istimewa, teman-teman. Lalu kaum Samud ini tercengang, teman-teman. Mereka terkejut, mereka menepuk-nepuk pipi mereka seakan-akan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Bagaimana bisa seekor unta bisa keluar dari batu yang besar itu? Lalu Nabi Soleh ini berkata sesuai dengan firman Allah, "Sesungguhnya telah datang suatu bukti yang nyata untuk kalian dari Rabb kalian, yaitu seekor unta betina sebagai tanda untuk kalian. Biarkanlah dia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kalian akan mendapatkan siksaan atau azab yang sepedih-pedihnya." Dan ini terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 73. Lalu teman-teman, unta ini dibiarkan dia hidup di permukiman kaum Samud tersebut. Dia makan tumbuh-tumbuhan dan minum dari sumber air mereka. Unta ini, teman-teman, air susunya itu sangat banyak dan cukup diminum
oleh para penduduk yang ada di sana. Jadi orang-orang yang beriman ini, iman mereka semakin kuat dengan adanya mukjizat unta dari Nabi Soleh ini, teman-teman. Mereka sangat senang mereka bisa minum air unta itu sepuasnya, teman-teman. Tapi dengan satu syarat, jangan disakiti dan jangan diganggu unta tersebut. Lalu kaum Samud ini merasa takut, cemas. Mereka takut kalau pengikut-pengikut mereka ini meninggalkan mereka dan jatuhlah wibawa mereka. Lalu mereka ini mengadakan suatu rapat rahasia yang bertujuan untuk menjatuhkan atau menghentikan dakwahnya Nabi Soleh ini dengan cara membunuh unta mukjizat ini, teman-teman. Mereka mengutus 9 orang, dan 9 orang ini adalah 9 orang yang sangat kejam. Mereka itu selalu menyiksa pengikut-pengikutnya Nabi Soleh ini, teman-teman. Mereka mengutus 9 orang tersebut untuk membunuh unta itu. Mereka membawa pedang yang tajam, tetapi teman-teman, Allah memberitahu rencana mereka tersebut melalui malaikat Jibril, teman-teman, dan memberitahunya kepada Nabi Soleh. Dan akhirnya Nabi Soleh mengetahuinya. Nabi Soleh ini datang menemui kaum Samud tersebut. Dia menasehati untuk mengurungkan niat jahat mereka itu, teman-teman, agar mereka tidak terkena azab. Namun tekad mereka ini sudah sangat bulat. Mereka membawa pedang yang tajam, teman-teman. Mereka kejar unta itu, mereka bunuh dengan pisau yang mereka asah tajam itu. Dan mereka dengan congkaknya, dengan sombongnya, mereka mengumumkan bahwa mereka sudah berhasil membunuh unta tersebut, teman-teman. Dan orang-orang yang ada di sekitar sana atau masyarakat sana bersedih, teman-teman, karena mereka tidak bisa lagi meminum air susu unta yang ajaib itu, teman-teman. Dan mereka juga takut bahwa azab akan menimpa mereka karena sudah diperingatkan oleh Nabi Soleh. Tapi kaum Samud ini, pemuda-pemudanya ini sangat angkuh, sombong. Mereka ini mendatangi Nabi Soleh dengan sangat sombong dan percaya diri, dengan penuh rasa kemenangan, teman-teman. Mereka mengatakan, "Hai Soleh, kami telah membunuh untamu, dan kau datangkanlah azab yang kau ancamkan itu kepada kami. Jika tidak, maka kau seorang pembohong besar." Setelah itu, teman-teman, Nabi Soleh ini mengatakan kepada orang-orang atau kaum Samud itu, "Kalian diberi waktu 3 hari untuk bersenang-senang di rumah kalian. Setelah 3 hari tersebut, pastilah azab Allah akan datang kepada kalian." Berharap, teman-teman, dalam waktu 3 hari itu orang-orang kafir ini beriman dan bertobat, dan mereka ini menyesali perbuatan-perbuatan mereka, teman-teman. Ternyata, teman-teman, memang orang-orang kafir ini, kaum Samud ini sangat angkuh dan sombong. Mereka tidak mau beriman kepada Allah dan mereka tetap pada pendirian mereka menyembah berhala-berhala itu, teman-teman. Setelah itu, teman-teman, mereka itu mengutus kembali pemuda-pemuda itu untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam ini, teman-teman. Dan ketika mereka dalam perjalanan menuju rumahnya Nabi Soleh ini, tiba-tiba, teman-teman, mereka ini dihantam oleh batu-batu yang sangat besar dan akhirnya mereka ini mati, teman-teman. Lalu turunlah azab Allah berupa petir yang menyambar sangat keras, dan bumi yang mereka pijak itu berguncang karena gempa yang sangat dahsyat. Mereka berlarian menyelamatkan diri, teman-teman. Mereka bingung karena bencana itu datangnya dari atas dan bawah, dari langit dan bumi. Bagaimana mereka akan menyelamatkan diri, teman-teman? Setelah azab Allah itu turun, akhirnya semua orang-orang kafir itu atau kaum-kaum Samud yang tidak beriman itu, mereka binasa, teman-teman. Mereka mati tanpa tersisa. Yang hanya tersisa adalah para pengikutnya Nabi Soleh yang beriman, dan Nabi Soleh tersebut, teman-teman. Dan Nabi Soleh ini membawa para pengikutnya itu ke daerah Ramlah, yaitu suatu tempat yang ada di Palestina, teman-teman. Dari kisah ini, teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagai manusia kita itu harus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu keadaannya, baik kita kaya, kita miskin, kita punya kekuasaan, kita bukan siapa-siapa, tetapi kita harus mempertebal iman kita kepada Allah, dan janganlah sekali-kali kita sombong, angkuh,
dan terapkanlah sifat amal ma'ruf nahi mungkar teman-teman. Sebarkanlah kebaikan dan tinggalkanlah segala macam kemungkaran. Baiklah teman-teman, saya akhiri video saya ini teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau penyampaian materi, saya mohon maaf teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar saya di bawah ini, agar saya juga mendapatkan masukan dari teman-teman. Karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya sendiri. Saya akhiri dengan video saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.